Ada kabar menarik nih. Pada 12 Januari 2026, Menteri Pertahanan Indonesia, Jafri Syamsuddin, melakukan kunjungan strategis ke Pakistan. Kunjungan ini langsung mencuri perhatian karena tak lama setelahnya muncul laporan yang menyebut Indonesia sedang membahas pengadaan lebih dari 40 unit JF-17 Blok 3, sekaligus drone buatan Pakistan bernama Shahpar. Yang membuat isu ini makin kuat, kunjungan Menhan ini bukan berdiri sendiri. Sebelumnya, Presiden Indonesia juga telah lebih dulu berkunjung ke Pakistan pada Desember 2025. Sekarang kita masuk ke pertanyaan intinya. Kenapa JF-17 Blok 3? Mengapa Indonesia melirik pesawat hasil kolaborasi Pakistan dan Cina ini di tengah kepastian kedatangan Rafale dari Prancis? Ada beberapa alasan strategis yang sangat masuk akal. Pertama, mengisi high-low mix yang seimbang. Dalam strategi pertahanan udara, ada istilah high-low mix. Kita sudah punya Rafale sebagai pesawat kelas berat yang canggih namun sangat mahal operasionalnya. Indonesia butuh pesawat pelapis yang lincah, jumlahnya banyak, tapi tetap mematikan. JF-17 Blok 3 hadir sebagai solusi di kelas menengah. Harganya yang jauh lebih terjangkau memungkinkan Indonesia membeli dalam jumlah besar, seperti 40 unit tadi, untuk menjaga kedaulatan di banyak titik sekaligus tanpa menguras kantong negara secara berlebihan. Kedua, teknologi yang tidak main-main. Jangan remehkan embel-embel Blok 3. Ini adalah varian paling mutakhir. JF-17 Blok 3 sudah dilengkapi dengan radar AESA, Active Electronically Scan Array, seri KLJ-7A, yang setara dengan teknologi jet tempur generasi kelima. Radar ini mampu melacak banyak target sekaligus dari jarak yang sangat jauh sebelum musuh menyadari keberadaan kita. Belum lagi integrasi rudal udara ke udara jarak jauh PL-15. Rudal ini sering disebut sebagai momok bagi pesawat barat karena jangkauan tembaknya yang luar biasa. Jadi, meski bentuknya ringkas, JF-17 Blok 3 punya pukulan yang bisa menjangkau lawan sebelum mereka sempat mendekat. Ketiga, fleksibilitas dan keamanan rantai pasok. Ini yang paling krusial. Indonesia punya sejarah panjang soal embargo militer yang sempat melumpuhkan kekuatan udara kita. Pakistan dan Cina dikenal sangat fleksibel dalam urusan diplomasi pertahanan. Membeli JF-17 berarti Indonesia melakukan diversifikasi pemasok. Kita tidak lagi hanya bergantung pada satu blok kekuatan dunia. Jika suatu saat terjadi ketegangan politik dengan Barat, armada JF-17 kita akan tetap bisa terbang karena rantai pasok suku cadangnya berada di jalur yang berbeda. Keempat, efisiensi biaya operasional. Biaya terbang per jam JF-17 jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan jet tempur mesin ganda seperti Rafale atau F-15 IDN yang sedang kita incar juga. Bagi TNI AU, ini artinya lebih banyak jam terbang untuk pilot, lebih banyak latihan, dan lebih banyak patroli rutin di wilayah perbatasan yang rawan tanpa harus khawatir dengan pembengkakan biaya bahan bakar dan perawatan rutin. Terakhir, peluang transfer teknologi atau TOT. Berbeda dengan produsen besar yang sangat protektif terhadap teknologinya, Pakistan memiliki rekam jejak yang baik dalam berbagi pengetahuan teknis dengan mitranya. Jika kesepakatan 40 unit ini mencakup perakitan lokal atau minimal pusat pemeliharaan berat di dalam negeri, maka teknisi kita di PT Dirgantara Indonesia akan mendapatkan lompatan ilmu baru dalam menangani sistem avionik modern dan radar AESA secara mandiri. Jadi, JF-17 Blok 3 bukan sekedar pesawat murah. Ini adalah pilihan pragmatis untuk memastikan langit Indonesia tidak hanya dijaga oleh sedikit pesawat canggih, tapi oleh skadron tempur yang jumlahnya cukup, teknologinya mumpuni, dan selalu siap sedia kapanpun dibutuhkan. Selain jet tempur, laporan juga menyebut drone Pakistan bernama Shahpar. Shahpar berada di kelas MALE atau Medium Altitude Long Endurance. Drone tipe ini dirancang untuk terbang lama, bukan terbang cepat. Secara umum, kelas drone ini memiliki daya tahan terbang hingga belasan atau puluhan jam, dilengkapi sensor elektrooptik dan inframerah untuk pengintaian siang dan malam, serta memiliki opsi membawa amunisi presisi ringan. Perannya bukan menggantikan jet tempur, melainkan untuk pengawasan wilayah luas, patroli perbatasan, dan pengintaian maritim. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, ini sangat relevan. Pakistan punya pengalaman operasional nyata dengan drone ini, dan yang paling penting, mereka relatif terbuka untuk kerjasama teknologi dan produksi bersama.
Kalau Indonesia benar-benar membeli jet tempur dan drone dari Pakistan, ini bukan cuma soal spesifikasi atau harga, ini soal konteks global yang sedang memanas. Dengan wilayah luas dan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia butuh kehadiran yang konsisten di udara. Jet tempur berfungsi sebagai daya getar atau deterrence, sementara drone memberi pengawasan terus-menerus. Pembelian ini lebih tepat dibaca sebagai upaya menutup celah kekuatan. Kita bisa belajar dari Pakistan yang memulai dengan jet tempur menengah, membangun jumlah kuantitas, lalu perlahan naik kelas. Jika semua laporan ini benar, maka kita sedang melihat penguatan jumlah, efisiensi anggaran, dan langkah realistis menuju kemandirian. JF-17 Blok 3 memberi kuantitas, sementara drone Shahpar memberi mata di udara. Tentu semua ini masih dalam tahap pembahasan, belum kontrak, belum final, tapi arahnya sudah mulai terlihat. Kalau menurut kalian, apakah langkah ini tepat untuk Indonesia? Apakah JF-17 dan drone Shahpar akan jadi pembelanjaan alutsista pertama di 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Pakar Terang, karena di sini kita bahas alutsista, bukan cuma soal apa yang dibeli, tapi kemana arah kekuatan Indonesia dibangun. Pakar Terang pamit, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.